Pada hakikat ujian mencerminkan kasih sayang dan keadilan Allah pada hamba-hambanya yang beriman. Allah tidak rela menimpakan azab yang tidak terperi sakitnya di akhirat kelak, hingga ia menggantinya dengan azab dunia yang sangat ringan. Dalam perspektif seperti ini, musibah berfungsi sebagai penggugur dosa-dosa. Jadi, semakin Allah cinta pada seseorang, maka ujian yang diberikan padanya bisa semakin berat. Karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya. Ujian mereka sangat berat melebihi ujian yang diberikan kepada manusia lainnya. Contohnya Nabi Ayub alaihi salam, Allah mengujinya dengan kemiskinan dan penyakit yang sangat berat selama berpuluh-puluh tahun, tapi ia tetap sabar. Setelah para nabi dan rasul, orang yang ujiannya sangat berat adalah para syalihin dan para ulama. Demikianlah secara berurutan, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan ujian yang ringan kepada orang-orang awam, termasuk kita di dalamnya. Yang pasti, ketika setelah seseorang mengikrarkan diri beriman, maka Allah akan menyiapkan ujian baginya. Dalam Al-Quran tertulis janji Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, lantas tidak diuji lagi. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka dia menyegerakan hukuman di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka dia menahan hukuman kesalahannya sampai disempurnakannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Hakim, At-Tabrani, dan Baihaqi. Suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang disangkanya pelacur. Dengan usil, lelaki itu menggoda si wanita sampai-sampai tangannya menyentuh tubuhnya. Atas perlakuan itu, si wanita pun marah. Lantaran terkejut, lelaki itu menoleh ke belakang, hingga mukanya terbentur tembok dan ia pun terluka. Pasca kejadian, lelaki usil itu pergi menemui Rasulullah dan menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya. Rasulullah berkomentar, engkau seorang yang masih dikehendaki oleh Allah menjadi baik. Setelah itu, Rasul mengucapkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Dalam riwayat At-Tirmizi, hadis itu disempurnakan dengan lafaz sebagai berikut, dan sesungguhnya Allah, jika dia mencintai suatu kaum, dia menguji mereka. Jika mereka ridha, maka Allah ridha kepadanya. Jika mereka benci, Allah membencinya. Kecintaan Allah kepada hambanya di dunia tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pemberian materi atau kenikmatan lainnya. Kecintaan Allah bisa berbentuk musibah. Musibah yang ditimpakan Allah kepada manusia dapat dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama, sebagai ujian dari Allah. Kedua, sebagai tazkirah atau peringatan dari Allah kepada manusia atas dasar sifat rahman-Nya. Ketiga, sebagai azab bagi orang-orang fasikin, munafikin, ataupun kafirin. Kalau ia menemui kematian dalam musibah tersebut, maka ia mati dalam keadaan tidak diridai Allah. Dalam konteks hadis ini, musibah biasanya sesuatu yang menyakitkan, dapat dilihat sebagai ujian.